yaitu era digital. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan melalui teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Bagaimana perkembangan teknologi digital? Jadi, perkembangan teknologi digital itu dimulai dari perkembangan komputer, kemudian lahirnya internet, kemudian adanya telepon seluler, dan adanya jejaring sosial seperti WhatsApp, Instagram, Pet, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Contoh perkembangan teknologi digital. Dari buku, sekarang sudah ada buku elektronik atau e-book, kemudian surat, sekarang sudah ada surat elektronik atau email, kemudian dulu menggunakan mesin ketik, dan sekarang sudah ada komputer dan juga laptop. Kemudian dari telepon, sekarang sudah ada telepon genggam atau handphone. Kemudian dari piringan hitam, menjadi ada kaset, kemudian CD, lalu cloud. Contohnya Joox, Spotify, dan lain-lain. Kemudian dari TV analog, sekarang sudah ada TV digital. Manfaat resiko penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, akan mempunyai resiko negatif. Manfaat pertama, mudah mendapatkan informasi. Setiap informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan dari berbagai sumber. Manfaat kedua, mempermudah komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan lebih luas tanpa terhalang tempat dan waktu. Manfaat ketiga, menstimulasi kreativitas. Kreativitas anak tumbuh lebih cepat dengan stimulasi informasi yang diterima melalui media digital. Anak dapat menuangkan ide dan keinginan dengan menggunakan aplikasi dan sumber belajar digital yang beragam. Manfaat keempat, memudahkan proses belajar. Anak dapat mengikuti program belajar yang beragam melalui internet. Anak dapat belajar secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Risiko penggunaan teknologi digital secara berlebihan. Nah, resiko penggunaan teknologi digital secara berlebihan ini dapat menimbulkan dua resiko, yaitu yang pertama gangguan fisik, yang meliputi yang pertama gangguan kesehatan mata. Penggunaan teknologi digital dapat memicu penglihatan yang buruk karena ketajaman cahaya dan jarak pandang yang terlalu dekat. Yang kedua yaitu masalah tidur. Jam dan waktu tidur anak menjadi tidak teratur. Yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi. Hal ini mempengaruhi kemampuan anak berkonsentrasi saat belajar sehingga dapat menurunkan prestasi anak itu sendiri. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Hal ini dapat menyebabkan anak kurang menggerakkan anggota tubuhnya. Yang kelima yaitu gangguan pencernaan. Anak menjadi sering menahan lapar, haus, dan keinginan buang air, sehingga mengganggu sistem pencernaan. Ketidakseimbangan bobot tubuh. Anak menjadi terlalu kurus dan terlalu gemuk. Yang kedua yaitu gangguan perkembangan bahasa dan sosial yang meliputi menunda perkembangan bicara dan bahasa anak. Penggunaan media digital bisa menunda perkembangan bahasa anak, terutama anak umur di bawah 2 tahun. Yang kedua yaitu membatasi pergaulan sosial. Anak lebih suka bermain sendiri sehingga pergaulannya terbatas dan sulit berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga. Penggunaan media digital yang tidak dibatasi akan mempengaruhi hubungan antar keluarga. Peran orang tua dalam mendidik anak di era digital. Yang pertama, menambah pengetahuan. Yang kedua, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat. Yang ketiga,
mengimbangi penggunaan perangkat digital dengan interaksi di dunia nyata. Yang keempat, meminjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan. Yang kelima, memilihkan program atau aplikasi positif. Yang keenam, mendampingi dan meningkatkan interaksi. Yang ketujuh, gunakan perangkat digital secara bijaksana. Dan yang terakhir, menelusuri kegiatan anak di dunia maya.